Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar materi tentang mengidentifikasi teks imajinasi. Kita lihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran di sini adalah menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, seperti biasanya, siapkan buku dan alat tulismu ya. Oke, mari kita amati ringkasan sebuah novel cerita fantasi berikut. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kendari besar di tepi Kalingjari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono dan merendam kakinya di Kalingjari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Dejar dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan sekelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lembu Suro, berjumpa dengan Sarch, si putih Belanda, yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba, Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, setelah kita sama-sama membaca kutipan novel fantasi tadi, mari kita lihat ciri-ciri dari novel fantasi tadi. Bagaimana ciri si tokoh? Tokoh dalam novel fantasi biasanya memiliki kekuatan. Meskipun tidak semua tokoh di dalam cerita fantasi itu memiliki kekuatan, paling tidak ada satu atau dua tokoh yang memiliki kekuatan hebat. Nah, ini bukti tekstualnya. Di situ ada kalimat, Nono berjumpa dengan Sarche, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, yang mana tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Dari sini sudah tahu ya, ciri tokoh dalam cerita dunia fantasi. Lalu bagaimana ciri latar? Oke, sebelum masuk latar cerita fantasi, kita harus mengetahui umumnya latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Latar tempat dalam cerita fantasi atau teks imajinasi biasanya sifatnya hayalan alias tidak ada di dunia nyata. Tetapi ada beberapa cerita fantasi yang memakai latar di dunia nyata. Meski demikian, jika tokohnya terdapat kekuatan, maka itu tetap disebut sebagai cerita fantasi. Ini adalah bukti tekstualnya. Nah, pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Di dunia nyata, tidak mungkin ada sebuah tempat yang mengantarkan kita ke zaman yang berbeda. Di sini juga terdapat latar suasana. Kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan Nono saat ia tiba-tiba berada di zaman Belanda dan dikelilingi oleh pasukan Belanda. Pasti menegangkan, bukan? Kemudian ada bukti latar tempat yang lain. Setelah itu dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis. Nah, jadi si warungnya Mbok Rimbi ini ternyata isinya banyak jelmaan iblisnya yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Sementara untuk latar waktu, tidak ada ciri khusus dalam cerita fantasi. Latar waktu itu bisa pagi, siang, sore, dan sebagainya. Oke, kemudian bagaimana ciri alur? Kita ketahui dulu bahwa alur terdiri dari 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada umumnya, cerita fantasi memakai alur maju dan alur campuran. Oke, ini contohnya. Dari cerita tadi, bisa disimpulkan bahwa cerita tersebut adalah alur maju. Nono pergi ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Kemudian, Nono berhenti di sebuah pohon kenari besar. Kemudian, Nono berpindah ke zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi, di dalam alur maju ini, Nono mengingat bahwa mbahnya pernah bercerita ada anak yang hilang beberapa tahun silam. Nah, saat flashback itulah, maka bisa dibilang ada alur campuran di dalamnya. Tetapi sebagian besar, karena peristiwa yang dialami Nono kronologis, maka disebut alur maju. Nah, kemudian bagaimana ciri tema? Harus kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa tema berbeda dengan judul. Nah, judul cerita tadi adalah Nono si anak rembulan. Akan tetapi, karena tadi hanyalah kutipan novelnya saja, belum bisa dipastikan apa temanya. Karena untuk mengetahui sebuah tema itu, kamu harus membaca keseluruhan ceritanya. Nah, biasanya tema dalam cerita imajinasi beragam. Umumnya persahabatan, keadilan, perjuangan. Akan tetapi, makin kesini, para penulis cerita fantasi makin imajinatif dalam menuliskan tema. Nah, cerita tadi adalah kutipan dari novel yang berjudul Anak Rembulan, Nono si Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Kita belum bisa menyimpulkan apa tema dari cerita tersebut karena kita belum membaca sepenuhnya novel tersebut. Kamu bisa menentukan tema sebuah cerita fantasi jika kamu sudah membaca keseluruhan ceritanya. Misal, cerita Harry Potter, kalau kamu pernah menonton atau membaca bukunya.
Kita bisa lihat Harry Potter itu bertemakan persahabatan dan perjuangan melawan tokoh jahat. Persahabatan antara Harry, Hermione, dan Rooney. Nah, kamu juga bisa menentukan tema dari cerita fantasi Doraemon. Temanya adalah persahabatan dan kadang-kadang mereka juga melawan musuh kan? Maka bisa juga bertemakan perjuangan atau keadilan. Di Indonesia, apakah ada cerita fantasi lain lagi yang sangat terkenal? Tentu saja ada. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, mungkin kamu tidak bisa terlihat dengan jelas. Di sini ada 9 novel karya Terelie yang bergenre fantasi, yang merupakan cerita fantasi. Karena ibu sudah membacanya, maka ibu bisa pastikan tema dari cerita ini adalah persahabatan. Series dari novel ini sangat banyak dan terkenal di kalangan remaja. Buku pertama yang berwarna hijau berjudul Bumi, lalu yang warna biru berjudul Bulan, yang warna merah berjudul Matahari, yang warna ungu berjudul Bintang. Kemudian warna biru Batozar, kemudian warna oranye Komet, warna pink adalah Komet Minor, sementara yang berwarna Tosca, Selena, dan yang berwarna abu adalah Nebula. Cerita ini mengisahkan tentang 3 persahabatan antara Raib, Ali, dan Sally yang masing-masing memiliki kekuatan super. Mereka ternyata dari dunia yang berbeda. Ada dimensi selain bumi, yaitu dimensi matahari, dimensi bulan, dan dimensi komet. Kalau kamu punya waktu, silahkan baca ya, seru kok. Nah, lalu ini adalah materi yang bisa kita ambil hari ini. Ciri-ciri teks imajinasi yang pertama, tokoh memiliki kekuatan. Meski tidak semuanya, meski hanya satu saja tokoh memiliki kekuatan, maka itu tetap dimasukkan ke dalam kategori cerita fantasi. Yang kedua, latar cerita tidak terdapat di dunia nyata. Umumnya seperti itu, tetapi ada juga cerita fantasi yang memiliki latar di dunia nyata. Contoh cerita Doraemon, pasti ada ya, Jepang, negara Jepang itu nyata. Yang ketiga, umumnya beralur maju atau campuran. Umumnya seperti itu. Lalu, yang terakhir, peristiwa dalam cerita tidak terjadi di dunia nyata. Ya, kalaupun ada, jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Orang yang menggunakan sihir, di dunia nyata tidak ada ya orang yang menggunakan sihir. Kalaupun ada, pasti mereka menggunakan bantuan jin dan itu jarang sekali ditemukan. Nah, yang terakhir, teks imajinasi disebut juga dengan cerita fantasi. Teks ini bersifat khayalan. Oke. Materi tadi kamu tulis ya, lalu difoto. Setelah itu, kirim ke Google Classroom di bagian tugas kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.